Terungkap rudal terhebat yang ditembakkan Korut mampu jangkau Guam, Amerika Serikat. Korea Utara mengkonfirmasi telah menembakkan rudal balistik jarak menengah Hwasong 12 pada hari Minggu. Itu adalah misil terhebat rezim Kim Jong-un yang mampu menjangkau wilayah Amerika Serikat di Guam. Misil Hwasong 12 adalah senjata terkuat yang diuji tembak rezim Kim Jong-un sejak awal tahun ini. Itu juga yang pertama kali diuji coba sejak 2017. Militer Korea Selatan sebelumnya mengatakan telah mendeteksi peluncuran rudal balistik jarak menengah Korea Utara pada hari Minggu. Uji coba senjata ke-7 Pyongyang sepanjang Januari 2022. Korea Utara belum pernah melakukan uji coba rudal sebanyak itu dalam 1 bulan kalender sebelumnya. Pada pekan lalu, rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut mengancam akan meninggalkan moratorium yang diberlakukan sendiri selama hampir 5 tahun pada pengujian senjata nuklir dan rudal jarak jauh. Pemerintah Kim Jong-un menyalahkan kebijakan bermusuhan Amerika Serikat yang memaksanya meningkatkan kemampuan militer. Uji coba evaluasi rudal balistik jarak menengah dan jarak jauh tipe Hwasong 12 dilakukan pada hari Minggu, tulis Korean Central News Agency. Media pemerintah Korut seperti dikutip AFP. Tes tersebut mengonfirmasi keakuratan, keamanan, dan efektivitas pengoperasian sistem senjata tipe Hwasong 12 yang sedang diproduksi. KCNA mengatakan tes itu dilakukan dengan menggunakan sistem peluncuran sudut tertinggi untuk memastikan keamanan negara-negara tetangga dan hulu ledaknya, membawa kamera yang mengambil foto saat berada di luar angkasa. Ketika pembicaraan damai dengan Washington terhenti, Korea Utara telah menggandakan janji sang pemimpin Kim Jong-un untuk memodernisasi angkatan bersenjata, melenturkan otot militer Pyongyang meskipun ada sanksi internasional. Korea Selatan mengatakan bahwa Korea Utara tampaknya mengikuti pola serupa dengan 2017 ketika ketegangan terakhir mencapai titik puncak di Semenanjung itu, memperingatkan bahwa Pyongyang dapat segera memulai kembali uji coba senjata nuklir dan rudal balistik antar benua. Terakhir kali Pyongyang menguji rudal jarak menengah adalah misil Hwasong 12 pada tahun 2017 yang menurut para analis pada saat itu cukup kuat untuk menempatkan wilayah Amerika Serikat di Guam dalam jangkauan. Rangkaian peluncuran rudal sepanjang bulan ini terjadi pada saat yang sulit di kawasan itu, di mana satu-satunya sekutu utama Kim, China, akan menjadi tuan rumah Olimpiade musim dingin bulan depan dan Korea Selatan bersiap untuk pemilihan presiden pada bulan Maret. Iran dan Korea Utara bantu Suriah bangun reaktor nuklir, musuh ketakutan. Seorang mantan anggota parlemen Suriah dan anggota oposisi Suriah saat ini mengatakan jika Iran dan Korea Utara membantu rezim Suriah membangun reaktor nuklir. Tuduhan itu diungkap dalam laporan surat kabar Arab Saudi OKAS dilansir Memo pada Kamis kemarin. Muhammad Barmo merupakan bagian dari oposisi Suriah di utara negara itu. Dia mengatakan rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad sedang mengerjakan proyek untuk membangun reaktor nuklir di dataran Al-Gab di barat laut Suriah. Dengan bantuan dari sekutunya Iran dan Korea Utara, tuduhan Barmo adalah yang terbaru dari banyak lainnya di tahun-tahun sebelumnya yang juga menuduh Teheran dan juga Pyongyang berusaha membantu Damaskus mengembangkan kemampuan nuklir. Pada tahun 2018, portal berita berbahasa Arab yang berbasis di London Al-Quds Al-Arabi mengutip sumber lain di oposisi Suriah yang mengatakan pemerintah Suriah sedang membangun reaktor nuklir di dekat Al-Qushair dengan dekat perbatasan Lebanon. Batang uranium dilaporkan dipindahkan ke fasilitas bawah tanah di daerah tersebut. 3 tahun sebelumnya, surat kabar Jerman Der Spiegel juga melaporkan Badan Intelijen Barat telah menemukan rezim Suriah menyimpan 8.000 batang bahan bakar nuklir di fasilitas bawah tanah rahasia yang terhubung dengan Danau Zaita di dekatnya melalui sumur yang dalam.
Menurut laporan itu, praktik semacam itu tidak diperlukan untuk gudang senjata umum, tetapi sangat sesuai dengan persyaratan untuk fasilitas nuklir. Laporan tersebut menyebut fasilitas itu kemungkinan digunakan sebagai lokasi dan metode untuk menyelamatkan program senjata nuklir yang sedang dikerjakan di reaktor Al-Kibar di Provinsi Timur Deir ez-Zor. Reaktor itu yang dibangun oleh Korea Utara dihancurkan oleh serangan Israel untuk mengakhiri propaganda ataupun program pada tahun 2007 lalu. Kembali lebih awal ke tahun 2013, Institut Sains dan Keamanan Internasional yang berbasis di Washington menyatakan dalam laporan bahwa Suriah diyakini sebagai aktif menyembunyikan aset yang terkait dengan upaya reaktor nuklirnya yang tidak diumumkan di masa lalu, merujuk pada stok besar logam uranium alam. Laporan lainnya pada 2018 menambahkan fasilitas yang dilaporkan berada di Al-Qushair tidak memiliki pagar keamanan yang mirip dengan kasus reaktor nuklir Al-Kibar yang hancur. Klaim Barmo bahwa rezim Suriah sedang mengembangkan reaktor nuklir dengan bantuan Korea Utara dan Iran muncul di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai penyelamatan kesepakatan nuklir Iran di ibu kota Austria, Wida. Jika Damaskus, Pyongyang, dan Teheran memang membangun reaktor dan bekerja sama dalam program nuklir Suriah yang dihidupkan kembali, akan muncul spekulasi baru tentang langkah apa yang berpotensi diambil Israel untuk mencoba lagi menghilangkan peluang kemampuan nuklir Assad, terutama dalam upaya mencegah ketiga negara memiliki senjata tersebut. Lagi-lagi Korut tembakan 2 rudal ke-6 dalam bulan ini. Menembakkan 2 rudal ke Laut Timur atau Laut Jepang, Kamis 27 Januari ini adalah yang ke-6 kalinya negara bersenjata nuklir itu menguji tembak misil dalam bulan ini. Rezim Kim Jong-un yang berkuasa di Korut melakukan rentetan uji tembak misil ketika mereka mengabaikan tawaran berunding yang diajukan Amerika Serikat. Terakhir kali Korea Utara menguji coba senjata sebanyak ini dalam sebulan adalah pada 2019 setelah negosiasi tingkat tinggi antara pemimpinnya Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat saat itu Donald Trump gagal. Sejak itu pembicaraan dengan Amerika Serikat telah kandas dan Korut terhuyung-huyung secara ekonomi akibat sanksi internasional dan blokade terkait pandemi COVID-19 yang diberlakukan sendiri. Korea Utara menembakkan proyektil tidak dikenal ke Laut Timur, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan seperti dikutip AFP. Pada Selasa lalu, rezim Kim Jong-un menembakkan 2 rudal jelajah senjata yang tidak dilarang untuk diuji coba berdasarkan sanksi PBB saat itu terhadap Korea Utara.